Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Welcome back to Hokus Pokus bareng aku, Ivani. Pernah nggak kalian dengar cerita yang begitu aneh hingga terasa seperti fiksi? Kali ini aku akan bawa kalian ke kisah nyata si Pei Pu, seorang penyanyi opera dari Beijing yang hidupnya dipenuhi rahasia, cinta, dan tipu daya. Kisah ini bahkan menginspirasi drama Broadway dan film M. Butterfly. Jadi langsung aja, let's dive in to the story. Si Pei Pu lahir pada 21 Desember 1938 adalah sosok yang luar biasa. Bukan hanya seorang penyanyi opera yang memainkan peran-peran wanita di panggung, Xi juga seorang mata-mata yang memanfaatkan pesona, tipu daya untuk mendapatkan rahasia dari seorang diplomat Prancis yang bernama Bernard Boursicotte. Selama dua dekade itu 20 tahun ya, ia membangun hubungan yang diliputi kebohongan. Xi bahkan mengklaim memiliki seorang anak hasil hubungan mereka. Kebohongan yang akan terungkap dalam salah satu skandal terbesar era itu. Cerita ini begitu luar biasa hingga David Henry Hwang mengadaptasinya ke dalam drama Broadway M. Butterfly pada tahun 1988 yang kemudian diangkat menjadi film pada tahun 1993. Xi lahir di Shandong, sebuah provinsi pesisir di Tiongkok. Keluarganya berasal dari kalangan intelektual. Ayahnya adalah seorang profesor, sementara ibunya adalah seorang guru. Ia tumbuh besar di Kunming, kota di provinsi Yunnan yang dipengaruhi oleh budaya kolonial Prancis. Lingkungan inilah yang memperkenalkannya pada bahasa dan budaya Eropa sejak dia tuh masih muda. Sejak kecil, Xi menunjukkan bakat yang luar biasa dalam seni. Dia belajar musik tradisional Tiongkok dan mendalami seni panggung opera. Tidak butuh waktu lama bagi Xi untuk mendapatkan perhatian. Pada usia 17 tahun, ia telah diakui sebagai penyanyi opera yang berbakat. Ia sering memainkan peran wanita di panggung dengan gerak-gerik tubuhnya yang anggun dan suara yang memukau. Penampilannya mampu memikat penonton, membuatnya menjadi sorotan di komunitas seni lokal. Namun bakat Xi tidak hanya berhenti pada nyanyi aja. Dia juga adalah seorang penulis yang sangat kritis. Di usia 20-an, ia tuh mulai menulis naskah drama dan opera yang menggambarkan kehidupan pekerja. Karya-karya ini memperlihatkan sisi idealismenya sekaligus kecerdasannya dalam memahami masyarakat di sekitarnya. Xi adalah seorang yang tidak hanya tampil di atas panggung, tapi juga memanfaatkan seni sebagai alat menyuarakan cerita-cerita yang bermakna. Meskipun berada dalam sorotan kehidupan, Xi tidak sepenuhnya bebas dari tekanan. Sebagai anak laki-laki, di mata keluarganya dia tetap harus memenuhi peran tertentu dalam masyarakat patriarki tentunya. Namun Xi juga memahami bahwa seni akan memberinya jalan untuk melampaui batas-batas yang dikenakan oleh masyarakat. Setiap geraknya dan nyanyiannya adalah manifestasi kebebasannya yang ia cari, meskipun dia berada dalam bingkai konvensi budaya yang ketat. Pada malam Natal di tahun 1964, menjadi malam yang gak pernah dilupakan oleh seorang Bernard Boursicotte. Di aula kedutaan Prancis di Beijing, lampu-lampu Natal berkelap-kelip, memantulkan cahaya warna-warni pada dinding-dinding yang berhiaskan seni oriental. Suara gelas beradu dan tawa-tawa tamu yang memenuhi ruangan. Sementara musik klasik Prancis mengalun lembut di latar belakang. Bernard adalah seorang pemuda yang berumur 20 tahun, yang baru pertama kali merasakan kehidupan di luar Prancis. Dia berdiri canggung di dekat meja makan. Dengan setelan jas sederhana dan rambut rapinya, dia tampak sedikit gugup. Matanya tuh lirik kanan, lirik kiri, nyari teman yang mungkin bisa diajak bicara. Saat itulah pandangannya tuh tertuju pada seorang pria Tiongkok bertubuh kecil yang berwajah halus dengan ekspresi yang tenang.
Ya, dia tuh ketemu sama si Peipu yang mengenakan pakaian tradisional yang anggun, membawa aura misterius yang menarik perhatian Bernard. Si yang mulai ngomong duluan. Si memperkenalkan diri. Nama saya si Peipu, Katanya. Suara lembut namun penuh percaya diri. Bernard menjawab dengan bahasa Mandarin yang nggak fasih ya, yang membuat si jadinya senyum-senyum kecil. Percakapan mereka segera mengalir. Dengan Shi itu mulai cerita tentang kerjaannya sebagai pengajar bahasa Mandarin untuk keluarga diplomat. Saat malam semakin larut, Shi mulai membuka diri lebih jauh. Di sudut ruangan yang lebih sepi dan hanya suara tawa yang samar-samar dari tamu-tamu lain, Shi membisikkan suatu rahasia pada Bernard. Dengan nada suara yang menurun menjadi serius, dia berkata pada Bernard, aku sebenarnya adalah seorang wanita. Aku terpaksa hidup sebagai pria untuk memenuhi keinginan keluargaku. Mata Shi terlihat berkilau. Entah karena emosi atau cahaya lampu yang memantul, Borsikot yang selama ini mencari cinta sejati itu langsung merasa terpesona oleh pengakuannya Shi. Baginya pengakuan Shi ini adalah sesuatu yang indah dan penuh keberanian ya. Iya ya, kayak kontroversi banget gitu ya. Malam itu mereka meninggalkan pesta dengan sebuah ikatan baru yang terbentuk. Sebuah hubungan yang nantinya akan berubah menjadi kisah cinta paling kontroversial dalam sejarah. Shi bukan hanya sebagai seorang seniman, tapi juga seorang agen intelijen Tiongkok. Di balik keanggunannya di atas panggung dan ketenangannya dalam percakapan, dia menjalankan misi rahasia. Ketika hubungan mereka semakin dalam, Shi mulai memanfaatkan kepercayaan Borsikot untuk mendapatkan dokumen-dokumen rahasia dari kedutaan Prancis. Awalnya Borsikot tidak menyadari bahwa setiap kunjungan ke apartemen Shi mengarahkannya lebih dalam jaringan penuh dengan intrik. Shi memanfaatkan situasi politik yang rumit di Beijing, terutama selama revolusi kebudayaan. Ia menceritakan kepada Borsikot tentang kesulitan yang ia hadapi sebagai warga negara Tiongkok yang berhubungan dengan orang asing. Setiap kata yang diucapkan Shi dipilih dengan sangat hati-hati untuk mancing rasa simpati. Jadi dia bisa loh memanipulasi kata-kata dia sehingga manis banget dan membuat si Borsikot ini jadi sangat kasihan, sangat merasa simpati sama Shi. Suatu malam, setelah makan malam sederhana yang diterangi lampu minyak, Shi memperkenalkan Borsikot pada seorang pria bernama Kang. Kang dengan wajah serius, dengan pakaian formal, tampak seperti seorang pejabat biasa. Namun ia adalah agen yang ditugaskan untuk memantau hubungan Shi dan Borsikot. Shi dengan lembut menjelaskan kepada Borsikot bahwa Kang bisa bantu mereka tetap bareng-bareng, tapi ada harga yang mereka harus bayar. Jika kamu bisa memberikan sedikit informasi, kita akan tetap aman, ujar Shi dengan nada penuh keyakinan. Borsikot ini udah jatuh cinta banget sama si Shi, akhirnya setuju. Dia mulai memberikan dokumen-dokumen kecil dari kedutaan. Awalnya hanya laporan-laporan rutin aja, tapi permintaan itu semakin besar seiring waktu. Shi dengan sikap lembut dan suara meyakinkan selalu membuatnya percaya bahwa ini adalah demi cinta mereka. Setiap malam, Shi duduk di meja kayu kecil di apartemennya, memeriksa dokumen-dokumen itu dengan teliti satu persatu di bawah cahaya redup lampu minyak. Suara jarum jam yang berdetak pelan menjadi satu-satunya teman Shi untuk meriksain dokumen-dokumen itu tengah malam. Bagi Shi, setiap lembar dokumen yang diserahkan ke pemerintah Tiongkok bukan hanya tugas, tapi juga senjata menjaga hubungan mereka tetap berlangsung. Namun di balik semua itu ada beban moral yang tidak terlihat. Shi sendiri mengaku bertahun-tahun setelahnya bahwa ia tidak pernah tahu persis dampak dari dokumen-dokumen yang ia berikan. Tapi bagi pemerintahan Tiongkok, hubungan ini adalah alat yang sempurna untuk menyusup ke dalam jaringan diplomatik Prancis. Hubungan Shi dan Borsikot berlangsung dalam kerumitannya yang tidak mudah dipahami. Di depan publik, Shi tetap hidup sebagai pria.
Namun di balik pintu-pintu tertutup, ia menjalani perannya sebagai wanita bagi Borsikot. Jadi Borsikot taunya dia cewek, tapi di luaran Borsikot tahu bahwa dia itu laki. Tapi sebenarnya dia cewek apa laki ya? Ya jadi Si itu sebenarnya laki-laki ya, yang bener emang laki-laki yang dia tunjukin di luar. Nah, ketika Bernard dipindahkan dari Beijing ke berbagai lokasi lain, termasuk di Ulaanbaatar di Mongolia, Si mulai mengklaim sesuatu yang akan memperkuat ikatan mereka, bahwa ia mengandung anak dari hubungan mereka. Pada awalnya Borsikot tuh tampak ragu, tapi Si dengan penuh emosi meyakinkan bahwa kehamilannya dia itu nyata. Kok bisa ya, bisa hamil ya? Si bahkan mendramatisasi cerita tentang rasa sakit, perjuangan, dan ketakutannya sebagai wanita yang hidup dalam keterpaksaan. Bertahun-tahun kemudian, Si memperkenalkan seorang anak yang bernama Shi Dudu kepada Borsikot, anak laki-laki yang diklaimnya sebagai buah cinta mereka. Anak ini yang sebenarnya seorang Uighur yang diadopsi dari Xinjiang menjadi simbol nyata bagi Borsikot tentang hubungan mereka. Setiap kali Bernard kembali ke Beijing, Si memastikan suasana yang intim namun tetap penuh misteri. Ia selalu memilih pertemuan di malam hari dalam keheningan yang hanya ditemani oleh suara angin dari luar jendela apartemen kecil mereka. Shi akan mengatur lampu-lampu itu jadi remang-remang, menciptakan suasana yang romantis sekaligus penuh rahasia. Ini demi kita, Si sering berkata kayak gitu, dengan nada yang penuh harap. Namun hubungan itu nggak pernah benar-benar harmonis. Shi menolak untuk mengungkapkan dirinya secara terang-terangan, selalu milih kegelapan sebagai saksi dari keintiman mereka. Jadi kalau mereka gituan, itu gelap-gelapan, nggak boleh ada lampu, jadi ya Bernard nggak bisa lihat ya. Setiap kali Bernard mempertanyakannya, Si akan menceritakan kisah-kisah masa lalu yang menyentuh hati, seperti perjuangan hidupnya sebagai seorang wanita yang dipaksa nyamar jadi pria. Bernard yang percaya pada setiap kata, merasa bahwa pengorbanannya memberikan dokumen-dokumen yang rahasia adalah suatu yang kecil lah dibandingin cinta yang ia rasakan untuk Si. Jadi Bernard itu udah ngerasa simpati banget dan cinta mati sama Si, meyakini bahwa hubungan dengan Si adalah segalanya. Namun seiring waktu, keraguan mulai muncul. Ada sesuatu yang tidak sepenuhnya seimbang dalam hubungan itu. Tapi Bernard terus menutup mata, meyakini bahwa cintanya untuk Si lebih besar daripada kebenaran apapun yang mungkin menghancurkan ilusi yang telah dibangun selama 2 dekade. Pada tahun 1983, ilusi yang telah bertahan selama 2 dekade itu runtuh. Di sebuah pagi yang dingin, Bernard Borsikot dan Si Peipu digiring ke kantor polisi Paris. Dengan tangan terborgol, mereka duduk terpisah di ruang interogasi yang suram hanya diterangi oleh lampu neon yang berkelap-kelip. Ketegangan melingkupi ruangan itu, sementara para penyelidik mulai mengajukan pertanyaan tajam tentang hubungan mereka dan aktivitas spionase yang dituduhkan. Ketika Si akhirnya dihadapkan dengan dokter untuk pemeriksaan medis, kebenaran yang selama ini tersembunyi terungkap. Dokter yang memeriksa Si memastikan bahwa ia adalah seorang pria. Ketika hal ini disampaikan kepada Bernard, wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke arah dinding seolah nggak percaya apa yang baru aja dia dengar. Apa maksudnya? Bernard bertanya dengan suara bergetar. Petugas penyelidik hanya menatapnya dengan dingin sebelum menjelaskan fakta yang tidak terbantahkan. Bernard terguncang mendengar kenyataan ini. Dunia yang selama 2 dekade terasa nyata baginya tiba-tiba runtuh. Ia menatap kosong ke arah Si yang duduk diam di seberang ruangan interogasi. Si tidak memberikan perlawanan. Wajahnya tetap tenang, seolah mengetahui bahwa saat ini akhirnya pasti akan tiba dan pasti akan terbongkar. Bernard mencoba mencari penjelasan. Lalu Bernard bertanya, "Mengapa engkau melakukan ini padaku?" Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun Si hanya tersenyum samar seolah jawaban untuk pertanyaan itu sudah jelas. Di sisi lain,
para penyelidik terus menggali lebih dalam fakta-fakta mengenai dokumen rahasia yang telah diserahkan oleh Bernard kepada pemerintah Tiongkok selama bertahun-tahun mulai terkuak. Setiap pertanyaan yang diajukan membawa lebih banyak detail yang mengejutkan ke permukaan. Xi yang selama ini dianggap sebagai sekedar pasangan misterius terbukti memainkan peran besar dalam skema spionase internasional. Ketika penyelidikan medis selesai, Xi dengan tenang menunjukkan bagaimana ia menciptakan ilusi memiliki alat kelamin wanita selama 2 dekade. Gimana sih caranya dia tuh bisa nggak ketahuan sama Bernard selama ini? Bahkan Bernard sampai mempercayai mereka punya anak. Artinya mereka memang melakukan hubungan suami istri sehingga Xi merasa perlu menjelaskan gimana sih semua orang bisa sampai nggak tahu. Para dokter, penyelidik, bahkan Bernard hanya bisa tertegun atas kebohongan ini. Lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Mereka terkejut bagaimana Xi memanipulasi alat kelaminnya. Namun, yang lebih menghancurkan bagi Bernard adalah kenyataan bahwa cinta yang ia miliki tulus hanyalah bagian dari permainan manipulasi. Malam itu, setelah sesi interogasi yang panjang, Bernard kembali ke selnya dengan pikiran yang sangat kacau. Dalam keputusasaan, dia mencoba mengakhiri hidupnya dengan menyayat lehernya menggunakan pisau cukur. Namun upayanya digagalkan oleh penjaga penjara. Bernard selamat, tetapi luka emosional yang ia alami jauh lebih dalam daripada luka fisik yang ia derita. Sementara itu, berita mengenai kasus ini mulai tersebar luas. Media internasional mengambil cerita ini dan menyajikannya sebagai salah satu skandal spionase paling aneh dalam sejarah. Hubungan Xi dan Bernard menjadi bahan pembicaraan global, bukan hanya karena sifat spionasenya, tapi juga karena unsur cinta, tipu daya, dan pengkhianatan yang mendasari. Bayangkan 20 tahun hidup sebagai pasangan. Di pengadilan, Xi akhirnya mengakui bahwa dia seorang pria. Dia bahkan mengatakan, Aku tidak pernah mengatakan aku adalah seorang wanita, kata Xi kepada hakim. Aku hanya membiarkan orang berpikir seperti itu. Pengakuan ini meskipun sederhana menegaskan kecerdasan dan kelihayannya Xi dalam memainkan peran yang begitu meyakinkan. Xi dan Bernard dijatuhi hukuman 6 tahun penjara atas tuduhan spionase. Namun hukuman itu terasa ringan dibandingkan dengan dampak psikologis yang mereka alami. Xi dengan segala ketenangannya menerima vonis itu sebagai konsekuensi dari tindakannya. Tapi bagi Bernard, hari-hari di penjara adalah pengingat terus-menerus akan kehidupannya yang telah ia bangun di atas kebohongan, bahkan kebodohan. Kebenaran yang terungkap ini tidak hanya menghancurkan ilusi cinta mereka, tapi juga menjadi pengingat bahwa kebenaran betapapun pahitnya, pada akhirnya akan keluar dari bayang-bayang. Xi Peipu, dengan kepribadian kompleks dan kemampuan manipulasi yang luar biasa, tetap menjadi sosok yang sulit dilupakan, baik oleh Bernard maupun oleh dunia. Thank you guys sudah lihat video aku hari ini. Seru ya ceritanya ya tentang Xi Peipu yang sangat terkenal bahkan dijadikan film. Aku akan balik lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik dan jauh lebih seru. Kalau kalian ada saran, ada kritik, ada yang kurang, tolong ditambahkan di kolom komentar ya, dan dukung aku selalu dengan like dan subscribe. Thank you very much. See you in my next video. Bye.